baterai yang kita cek itu adalah GS Premium. Di sini untuk terminalnya tidak ada bekarat dan di sini masih kuat. Kemudian dari visual tidak ada kebocoran dan masih baik. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk airnya. Di sini masih ada di antara upper dan lower tuh di tengah-tengah. Mungkin kurang terlihat. Dan selanjutnya untuk mungkin bisa dipakai cahaya. Oke. Bisa kita lihat di situ kita digoyangkan. Udah. Masih di tengah-tengah. Oke. Kemudian untuk tegangannya kita cek di sini pakai selektor DCV di angka di 50 maksimal. Kemudian sini di positif dan negatif. Kita cek di sini tegangannya masih 12 volt. 12 volt bisa dilihat. Oke, 12 volt. Baik. Nah, kita buat posisi off. Oke. Pada posisi off seharusnya tidak ada yang berhubungan. Di sini kita cek dari baterai ke ACC. Di sini hambatannya tak terhingga, berarti tidak ada sambungan. Kemudian dari baterai ke ignition, di sini juga tak terhingga, hambatannya tak terhingga, jadi tidak tersambung. Kemudian di sini dari baterai ke starter ternyata ada sambungan, tapi ada hambatannya juga. Di sini untuk hambatannya itu sebesar 20 ohm, 20 lebih ohm. Dan ini seharusnya tidak ada sambungan ya. Kemudian kita ganti ke posisi ACC. Di sini untuk posisi ACC yang seharusnya menyala terminal baterai ke yang harusnya menyambung itu terminal baterai ke ACC. Di sini kita lihat untuk terminal baterainya. Oh maaf, ini belum dikalibrasi. Oke, kemudian kita cek di sini untuk baterainya. Untuk hubungan antar baterai ke terminal ACC itu 0 ya. Kemudian untuk ke ignition yang harusnya tidak tersambung, sini tidak ada ya, tidak ada sambungan karena hambatannya tidak terhingga. Kemudian kita coba ke starter, ternyata di sini starternya tersambung, padahal seharusnya tidak. Sini setelah dikalibrasi tadi ternyata hambatannya sekitar 19 ohm. Baik, selanjutnya kita ke posisi on atau posisi IG. Nah, di IG itu yang seharusnya menyala adalah yang harusnya tersambung adalah baterai ke terminal ACC dan baterai ke terminal ignition. Di sini kita cek baterai ke ACC. Oke, baterai ke ACC itu 0 ohm. Berarti tersambung. Kemudian baterai ke ignition harusnya 0 ohm. Di sini kita coba. Oke, di sini bisa dilihat kurang lebih hampir mendekati 0 ohm. Berarti tersambung juga. Kemudian seharusnya baterai ke starter itu tidak tersambung, tapi di sini ternyata lagi-lagi ada hambatan sebesar 19 ohm. Oke, kemudian kita coba ke starter, mungkin bisa dibantu. Ketika di starter seharusnya baterai ke ACC tidak tersambung dan baterai ke starter tersambung, kemudian baterai ke ignition tersambung. Di sini kita cek yang ACC. Baik, di sini hambatan ACC itu tidak terhingga, berarti tidak tersambung, berarti kondisinya benar. Kemudian ignitionnya harusnya tersambung. Di sini hambatannya 0 ohm, mendekati 0 ohm. Oke, berarti tersambung, berarti benar. Kemudian untuk starternya harusnya tersambung juga. Sini kita lihat bahwa 0 ohm berarti tersambung ke starter. Berarti starternya ketika di starter itu kondisinya baik. Kemudian kita lihat pada kunci kontaknya. Di sini kunci kontaknya masih bisa diubah
dengan baik, tidak ada hambatan dan seperti spesifikasinya. Kita cek kondisi fuse masih tersambung. Pertama kita set ke on dulu, lalu ke dikalibrasi. Tidak sesuai, mari kita cek. Fuse di angka 0, yang berarti fuse ignition masih sangat baik, komponennya masih sangat bagus. Karena fuse yang benar tidak ada hambatan. Lalu kita coba fuse dari charging. Bisa dilihat fuse-nya masih baik, masih tersambung. Lalu pengecekannya sama seperti yang tadi. Dan fuse-nya di angka 0, yang berarti fuse-nya sangat bagus, masih bisa dipakai, tidak ada ya, kerusakan. Lalu yang terakhir dari fuse bearing. Lihat dari fuse bearing masih tersambung. Lalu kita lakukan pengecekan. Fuse tidak ada hambatan, menunjukkan angka 0, yang berarti fuse juga sangat atau dalam keadaan bagus. Fuse bearing dalam keadaan bagus. Menggunakan ohm multimeter, di set ke ohm, lalu kita kalibrasi. Sudah terkalibrasi. Di sini kita akan mengecek bagian primary coil, plus ke plus, min ke min. Dan di sini coil menunjukkan 1,9, yang dimana dengan internal resistor tahanannya 1,5 sampai 1,9 ohm, yang berarti coil primary coil aman, masih dalam batas wajar 1,9. Lalu kita coba ke secondary coil. Secondary coil dengan maksimal atau dengan tahanan resistor itu 13,7 sampai 18,5 kilo ohm. Jadi kita set ke 1000. Lalu kita kalibrasi. Plus ke dalam terminal positif dan terminal tegangan tinggi. Sini, lalu ke sini. Kanan menunjukkan 14 kilo ohm, yang berarti masih di dalam batas wajar. Lalu kita lakukan pengecekan lagi dengan memeriksa tahanan penyekatan antara terminal positif. Itu dengan positif ke positif, mengarah positif ke positif, lalu ke ground. Dan menunjukkan tak terhingga. Pemeriksaan celah platina dan governor Avanza. Yang pertama kita buka terlebih dahulu tutup distributornya. Setelah itu kita akan mengecek keadaan governor advancernya dengan melakukan pemutaran pada rotor searah jarum jam. Jika rotor kembali dengan cepat, maka bekas sentrifugal
bekerja dengan baik. Kita coba kembali dengan cepat dan rotor tidak boleh kendor. Artinya governor advancer pada distributor ini masih cukup baik. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan selah platina. Yang pertama, kita atur terlebih dahulu dengan memutar poros angle-nya. Setelah diputar, langsung melakukan pemeriksaan dengan menggunakan filler gauge. Untuk spesifikasi selah platina distributor yaitu 0,4 mm. Jika menggunakan filler yang kita ukur berada di sini. Celah pada distributor di sini sebesar 0,4, tidak kencang, tidak kendor. Jadi sudah sesuai dengan spesifikasi. Kita cek apakah terdapat kertakan, kecacatan, berkarat, terbakar ataupun lubang kabel kotor. Di sini bisa kita lihat tidak ada karat ataupun bekas terbakar ataupun cacat lubang kabel kotor. Tapi pada bagian pegas di sini lemah pada vacuum advancer. Sebelum melakukan pengecekan, kita harus menyiapkan pompa vakum ini. Selanjutnya, untuk langkah pemeriksaannya, bisa kita pasang ini selang pompa vakum ke vacuum advancer. Selanjutnya, nanti untuk kondisinya bisa kita lihat di sini. Jika dudukan platina bergerak berlawanan arah jarum jam, tetapi nanti berhenti tidak langsung kembali, berarti kondisi dari vacuum advancer itu bagus. Bisa kita lihat di sini kondisi dari vacuum advancer itu terjadi kebocoran karena dudukan platina bergerak berlawanan arus jarum jam tetapi langsung kembali, dan bisa kita lihat ini dari angka ini langsung turun, jadi bisa dikatakan vacuum advancer mengalami kebocoran. Yang pertama kita buka untuk memasukkan businya. Sudah, masukkan busi menghadap ke atas. Lalu tutup busi. Lakukan stop kontak ke lalu cek spark atau percikan dari busi dengan menekan tombol spark. Bisa dicek melalui lubang ini atau yang tengah itu.